Hadirin jamaah Jumat Masjid Jami Al-Ikhlas Polres Cilacap yang dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang mulia ini, kami mengajak kepada hadirin semua dan kepada diri kami sendiri, mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan meninggalkan segala larangannya dan mengerjakan dengan sepenuh hati apa yang diperintahkan olehnya, dan mudah-mudahan jangannya kita semua masuk di dalam golongan muttaqin. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, hari ini bertepatan dengan tanggal 3 Juni tahun 2022. Bulan Juni bagi bangsa Indonesia adalah bulan yang istimewa. Kita memperingati hari kelahiran Pancasila setiap tanggal 1 Juni dan itu bermula dari pidato Bung Karno pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau The Guriche Dumbichosake pada tanggal 1 Juni 45, di mana di dalam sidang tersebut Bung Karno menyampaikan usulan tentang dasar negara Indonesia yang hari ini kita kenal dengan Pancasila. Usulan tersebut kemudian disempurnakan pada sidang BPUPKI tanggal 22 Juni 1945 yang melahirkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, di mana Pancasila beserta sila-silanya masuk di dalam butir-butir Piagam Jakarta tersebut. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah satu filosofi Grundslag, satu cita-cita besar di mana keseluruhan program-program kenegaraan bermuara pada cita-cita besar yang terdapat di dalam sila-sila Pancasila. Maka di dalam konsepsi kenegaraan, Pancasila ini disebut dengan stat fundamental norm, norma dasar kenegaraan di mana keseluruhan aturan hukum yang berada di negara Indonesia harus merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Tidak dibenarkan produk hukum apapun kalau ia bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka di bulan Juni ini, bulan di mana istilah Pancasila dilahirkan, dikenalkan, bulan di mana sila-sila dari Pancasila disepakati oleh para founding fathers Indonesia sebagai dasar negara kita, kami mengajak kepada hadirin semuanya untuk terus-menerus bekerja sekuat tenaga guna mempertahankan keutuhan Pancasila. Karena memang harus diakui, di dalam kesejarahan Indonesia pernah terjadi peristiwa-peristiwa besar goncangan kenegaraan, di mana ada upaya-upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin meniadakan Pancasila. 3 tahun 1 bulan usai proklamasi dikumandangkan,
sekelompok orang di Madiun memproklamirkan negara Republik Soviet merdeka menggunakan kekerasan untuk menolak negara kesatuan Republik Indonesia dan ingin mengganti eksistensi Pancasila dengan ajaran komunisme, Leninisme. 1 tahun kemudian, pada bulan Agustus 1949 di Cikesit, Tasikmalaya, sekelompok orang di bawah pimpinan Marijan Soekarmadji Kartosuwiryo juga mendeklarasikan berdirinya Darul Islam, negara Islam Indonesia, dan sekali lagi berusaha untuk meniadakan Pancasila, mengganti dasar negara Indonesia dengan dasar negara Islam atau khilafah. Dan gerakan DITII Kartosuwiryo ini berkembang begitu cepat, karena dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Kemudian di Sulawesi ada gerakan Kahar Muzakar, di Aceh ada gerakan Daud Boreh, di Jawa Tengah ada gerakan Amir Fattah, dan di daerah-daerah lain kemudian gelombang penolakan terhadap Pancasila dan upaya untuk menggantinya dengan dasar negara lain terus dilakukan, bahkan dengan menggunakan kekerasan bersenjata. 15 tahun setelahnya kita juga mengenal tragedi berdarah G30S, Gerakan 30 September, yang di dalam catatan resmi pemerintah ini digerakkan oleh Partai Komunis Indonesia, melakukan serangkaian penculikan, perebutan aset-aset pemerintah, dan mereka memproklamirkan gerakan tersebut sebagai gerakan yang sistematis untuk mengganti Pancasila dengan dasar negara komunisme, Leninisme. Centang perenang gerakan-gerakan yang tidak pernah henti untuk meniadakan Pancasila di Indonesia ini, atas berkat rahmat Allah, kesemuanya bisa dihadapi oleh rakyat Indonesia. Dan puncaknya pada tahun 66 keluar ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pembubaran PKI dan pelarangan ajaran komunisme Leninisme di bumi Indonesia. Tetapi apakah dengan demikian perlawanan terhadap Pancasila ini berhenti? Tidak. Baru-baru ini kita melihat ada gerakan yang begitu masif bergerak dari pusat sampai daerah, masuk ke kampus-kampus, masuk ke masjid-masjid, meneriakkan satu kata, tegakkan khilafah. Ingin mengganti Pancasila dengan dasar negara Islam atau yang dikenal dengan khilafah. Bahkan beberapa hari yang lalu di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, mereka yang menamakan dirinya kelompok Khilafatul Muslimin menggelar konvoi arak-arakan seraya menebarkan selebaran-selebaran yang mengajak rakyat Indonesia untuk mendirikan negara khilafah. Hizbut Tahrir Indonesia yang selama ini getol meriakkan khilafah, memang betul secara organisasi sudah dibubarkan. Ormas Islam lain yang selama ini memberikan dukungan penuh terhadap gerakan khilafah, betul sudah dibubarkan. Tetapi muncul kembali organisasi-organisasi baru yang mereka secara tegas menolak
eksistensi Pancasila, menolak Bhinneka Tunggal Ika, menolak NKRI, menolak UUD 45, dan ingin Indonesia agar menggunakan dasar negara Islam atau yang disebut dengan Khilafatul Islamiyah. Maka pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak, mari kita semua mewaspadai sedini mungkin upaya kelompok-kelompok, baik itu dari kelompok radikal kanan maupun kelompok radikal kiri, yang mereka ingin mengganti eksistensi NKRI, mengganti Pancasila dari bumi Indonesia tercinta ini. Hadirin rahimakumullah, mereka yang ingin agar Pancasila diganti dari negara kita menyampaikan tulisan-tulisan, berita-berita, pidato-pidato yang mengatakan bahwa khilafah merupakan jalan terbaik bagi problematika bangsa ini. Dan banyak rakyat Indonesia yang terkena bujuk rayu mereka, masuk dalam kelompok mereka, bahkan mengajak yang lain untuk ikut bersama mereka. Mereka mengatakan bahwa Pancasila ini bertentangan dengan ajaran agama Islam terutama. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sungguh kalau kita melihat pasal demi pasal dari Pancasila, tidak ditemukan satu pun nilai dari Pancasila yang bertentangan dengan syariah Islamiyah. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tegas disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Sila kedua, ketuhanan yang Maha Esa, seirama dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya maupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, wala tattabi'ul hawa, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Sila ketiga, persatuan Indonesia pun sesuai dengan firman Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sungguh kami jadikan engkau dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan engkau bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tidak lain dan tidak bukan agar kita saling mengenal untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali Allah, agama Allah, dan jangan sekali-kali engkau bercerai-berai. Sila keempat dari Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini pun sesuai dengan firman Allah, wa amruhum syura bainakum. Dan masalah di antara kalian, musyawarahkanlah di antara kalian juga. Selesaikan masalah dengan musyawarah. Jangan sekali-kali menyelesaikan masalah dengan kekerasan, apalagi pertumpahan darah. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesungguhnya merupakan pelaksanaan dari firman Allah, wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat dari sekalian alam. Untuk itu, apabila kita melihat ada kelompok-kelompok yang mencoba untuk menyampaikan propaganda bahwa Pancasila ini tidak sesuai dengan ajaran agama apapun, tidak hanya agama Islam, maka patut diduga bahwa ini adalah kelompok yang tidak menghendaki kedamaian Indonesia, kelompok yang ingin memecah belah antar kita. Untuk itu kita segera mewaspadai dan mengambil tindakan terbaik sesuai dengan koridor hukum. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama meresapi sila demi sila di dalam Pancasila, kita bisa menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan berlandaskan syariat Islamiyah. Amin Allahumma.